Selamat datang di materi getaran. Lecture yang pertama, deskripsi. Penjelasan tentang getaran dan dasar matematika yang digunakan untuk mengawali pembelajaran getaran. Mengapa kita perlu belajar getaran? Apa yang menjadi pembeda antara getaran dan gelombang? Jadi getaran adalah sebuah gerakan periodik di satu titik kesetimbangan. Seperti halnya seseorang yang menghentakkan memberikan simpangan sebuah penggaris kemudian dilepaskan, maka penggaris tersebut akan bergetar pada satu titik kesetimbangan. Dia akan bergetar secara periodik begitu. Sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang paling sering digunakan sebagai contoh adalah ketika seseorang menghentakkan tali begitu. Maka akan terjadi sebuah perambatan. Perambatan di sini bukan perambatan massa, namun perambatan energi. Jadi gelombang itu yang merambat adalah energinya. Dari titik A ke titik D begitu. Atau dari satu kuantitas ke kuantitas yang lain. Mengapa kita perlu belajar getaran? Karena hampir di kejadian yang kita alami, bahkan tubuh, gendang telinga pun perlu bergetar supaya kita dapat mendengar. Atau halnya kita belajar di dunia mesin begitu, dunia engineering, pasti semuanya itu akan bergetar, ya. Jadi mesin apapun itu dia terjadi getaran. Nah, analisa getaran itulah dapat menyebabkan atau dapat menyimpulkan apakah mesin tertentu terjadi sebuah kerusakan, ya. Kemudian bagaimana untuk menghindari noise, misalkan noise pun terjadi dengan getaran. Itulah hal-hal yang perlu kita pelajari mengapa getaran begitu penting di dunia teknik gitu. Kemudian apa yang menjadi pembeda ya? Kesimpulannya bahwa antara getaran dan gelombang, mereka berdua sama-sama bergetar atau sama-sama bergerak secara periodik gitu. Namun kalau getaran dia tidak merambat, sedangkan gelombang dia merambat ya. Kemudian getaran itu terjadi tanpa menghasilkan sebuah gelombang. Sedangkan gelombang terjadi disebabkan oleh getaran, umumnya demikian ya. Kemudian analisa getaran itu ada beberapa hal yang sering digunakan dan yang paling umum adalah secara persamaan matematis ya. Misalkan sebuah mobil ya, itu dapat dianalisa getarannya misalkan dengan massa, pegas dan damper yang paling umum ya. Jadi massa mobil ini kemudian M1, M2, M3, dan M4 kecil ini sebagai armnya ya, yang ada di rodanya begitu. Sedangkan K yang bawah pegas ini adalah rodanya, sedangkan yang atas ini adalah absorbernya, jadi atau kita sebut sebagai skok begitu. Jadi inilah beberapa analisa dinamik dari getaran. Misalkan sebuah bangunan di Jepang, karena Jepang juga sering terjadi gempa bumi, maka desain dari bangunan di Jepang itu harus dapat menghambat ya, atau mengurangi, mereduksi dari gempa bumi itu. Maka desain dari gedung di Jepang memang sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap gempa begitu. Ini adalah beberapa contoh analisa getaran dari sebuah sistem ya, sistem konstruksi begitu ya, mobil atau bangunan. Ketika kita ingin menganalisa sebuah getaran ya, ambil contoh sebuah sistem yang paling sederhana, sistem massa dan pegas ya, seperti dicontohkan dalam gambar 6 di sini. Ketika kita berikan sebuah gangguan ya pada massa tersebut, maka jika kita ingin menganalisa sebuah getaran, sebuah gerakan dari dua sumbu Y dan X, maka gerakan tersebut akan menyerupai sinusoidal ya. Dan umumnya dinotasikan dengan persamaan bahwa X T ya, posisi itu adalah A, amplitudenya sin omega T plus theta. Theta di sini menunjukkan sebuah fasa, pergeseran, bahwa dia tidak melulu dianggap dari 0 derajat begitu. Bisa saja dari 90 derajat atau dari pi atau pi per 2, pi per 3, maka bisa jadi memang tidak bernilai sin tapi bernilai cos. Tapi umumnya adalah A sin omega T plus theta begitu. Kemudian dari sini kita juga dapatkan bahwa omeganya itu adalah 2 PF ya,
atau F ya, frekuensinya itu adalah omega per 2pi. Sedangkan panjang gelombang di sini ya, satu panjang gelombang itu adalah T ya, periodenya itu adalah 2pi per omega ya. Jadi di sini disimpulkan bahwa A itu merupakan amplitudenya, sedangkan omega di sini merupakan angular frekuensi ya, atau kecepatan sudut ya. Di sini bahwa berarti dia rotasional, dia bukan translasi tapi rotasi. Ya, kecepatan sudut dengan pi adalah 3,14 begitu. Kemudian bahwa gerakan tadi ya, gerakan sebuah sistem massa dan pegas dengan A sin omega t plus theta itu dapat dianalisa lebih jauh ya, lebih dinamis berupa kecepatan dan percepatan dengan cara menurunkan posisi. Xt di sini berarti posisi, dapat diturunkan sekali atau dua kali. Jika saya melakukan turunan satu kali, ya x dot berarti mendapatkan kecepatan yang dihasilkan dengan matematikanya adalah omega a cos omega t plus theta begitu. Kemudian didapatkan kecepatan maksimum, ya di sini kecepatan maksimum didapatkan ketika cos itu bernilai 1. Kapan cos bernilai 1? Ketika berada di 0 derajat, 180 derajat, 360 dan seterusnya begitu. Jadi ketika berada di sudut itu terjadi kecepatan maksimum. Kemudian jika kecepatan ini saya turunkan satu kali lagi atau menurunkan dua kali dari posisi, maka yang didapatkan adalah percepatan. Ya, jadi minus omega kuadrat A sin omega t plus theta. Pun saya akan mendapatkan percepatan maksimum ya. Di sini bernilai absolut karena magnitude ya, besarannya itu adalah omega kuadrat A begitu ya. Kapan terjadi percepatan maksimum? Ketika sin ini bernilai paling maksimal begitu. Nilai maksimal sin adalah 1. Kapan sin bernilai 1? Ketika berada di 90 derajat, 270 derajat dan seterusnya begitu. Jadi di titik itu atau di titik puncak dan di titik yang terendahnya terjadi percepatan maksimum. Ya, di sini posisi X itu kesimpulannya dapat diturunkan ya, atau dapat berubah kecepatan dan percepatan setelah turunan pertama dan turunan kedua dari posisi. Ya. Kemudian lebih jauh lagi bahwa posisi kecepatan maksimum ya, tadi dijelaskan bahwa kecepatan maksimum terjadi ketika cos itu bernilai 1. Kapan cos bernilai 1? Ketika berada di 0 derajat, 180, 360 dan seterusnya. Maka ketika berada di tengah-tengah ini, ya kita anggap dia bergerak secara sinusoidal, maka terjadi kecepatan maksimum ya. Cos NP sama dengan 1 ya, untuk semua n lebih dari 1 ya. Jadi bisa pi, bisa 2pi, 3pi dan seterusnya itu terjadi kecepatan maksimum. Kemudian untuk percepatan maksimumnya itu terjadi ketika sin itu maksimum ya, 90 derajat, 270 dan seterusnya. Atau ketika dia berada di puncak dan di lembahnya ya. Jadi sin NP per 2 sama dengan 1 untuk semua n itu ganjil ya. Jadi percepatan maksimum itu terjadi di puncak dan di lembah ya. Sedangkan kecepatan maksimum terjadi ketika berada di tengah dengan asumsi gerakannya adalah gerakan sinusoidal. Kemudian analisa dinamik ya. Analisa dinamik tadi kan kita belajar mengenai gerakan ya, yang kalau kita plot dari dua sumbu dia bergerak menyerupai gerakan sinusoidal begitu. Namun untuk analisa dinamisnya ya, kinetiknya begitu, maka gaya di sini ya, sum jumlah gayanya itu adalah M dikali A. Bahwa di sistem massa dan pegas hanya ada gaya pembalik itu adalah gaya pegas. Jadi min Kx itu adalah Mx double dot. Di sini A itu sangat umum dituliskan hanya A begitu, pasti dirubah ke dalam bentuk yang diferensial, yaitu
turunan kedua dari posisi, yaitu X double dot ya. Maka kalau kita jadikan satu menjadi MX double dot ditambah KX sama dengan 0 ya. Atau kalau coba kita lebih sederhanakan, maka X double dot ditambah K per MX itu sama dengan 0 ya. Di sini tadi kita mendapatkan informasi bahwa X itu adalah A sin omega T plus theta. Maka kalau saya melakukan turunan 2 kali, mendapatkan minus omega kuadrat A sin omega T plus theta. Nah, di sini saya melakukan substitusi. Saya ganti X double dot dengan informasi yang baru ini pun dengan X. Sehingga persamaannya menjadi minus omega kuadrat A sin omega T plus theta. Ini sama dengan X double dot ya, ditambah K per M, X-nya berubah menjadi A sin omega T plus theta ya. Kemudian kita melakukan penyederhanaan ya. Saya pindahkan ruas, kemudian yang sama dicoret. Dari sini kita dapatkan bahwa omega kuadrat itu adalah K per M. Jadi inilah dasar pencarian natural frekuensi ya, dari sebuah sistem begitu. Sehingga tadi bahwa omega itu adalah 2πf ya. Maka F-nya itu adalah omega per 2π. Omeganya berubah menjadi akar K per M begitu ya. Pun dengan periodenya. Periode adalah 1/f, maka berubah menjadi 2π akar M per K. Ini merupakan notasi-notasi dasar begitu ya, dari analisa sebuah getaran atau gelombang ya. Contoh lain yang umum diberikan terlepas dari massa dan pegas adalah pendulum. Jadi pendulum dan massa pegas itu merupakan dua contoh yang paling sering digunakan karena yang merupakan pembelajaran yang paling sederhana untuk analisa kinetik begitu ya, kinematikanya. Jadi torsi ya, torsi atau momen ini, itu merupakan momen inersianya dikali sebuah angular frekuensinya ya. Jadi percepatan sudutnya begitu, alfa ya. Jadi di sini harus dipahami antara translasi dan rotasi. Misalkan kalau posisi itu X, maka posisi sudut dituliskan dengan theta ya. Pun dengan kecepatan, maka kecepatan sudutnya adalah omega, dan percepatan, maka percepatan sudutnya itu adalah alfa ya. Atau mereka semua sering dinotasikan sebagai persamaan diferensial dari sebuah posisi atau posisi sudut begitu. Jadi di sini mudahnya bahwa torsi itu merupakan, kalau linearnya dia adalah gaya, tapi kalau dalam bentuk rotasi, jadi torsi itu adalah dalam dunia rotasional, dia adalah gaya putar begitu mudahnya ya. Di sini bahwa torsi ya atau momen itu adalah gaya dikali jaraknya ya. Di sini mg sin theta itu merupakan gayanya, sedangkan L di sini adalah jarak dari pusat ya, dari pusatnya. Sedangkan ml kuadrat itu merupakan momen inersianya ya, momen inersianya ml kuadrat begitu ya. Kemudian percepatan sudut dinotasikan dengan turunan kedua dari posisi sudut ya, lebih umum digunakan diferensialnya ketimbang percepatan sudutnya. Kemudian saya pindah ruas ya, setelah melakukan penghilangan ya, karena ml di sini sama-sama dapat dicoret begitu, sehingga didapatkan bahwa L theta double dot atau L double prime misalnya itu ditambah G sin theta sama dengan 0 ya. Atau lagi-lagi bahwa yang umum digunakan itu memang theta double dot atau X double dot itu dibiarkan tunggal gitu, sehingga dibagi yang depan semua ya. Sehingga namun di sini bahwa asumsinya bahwa theta itu kecil. Kalau theta itu dianggap kecil, maka sin theta itu sama dengan theta. Dianggap bahwa pergeseran atau simpangannya itu kecil, sehingga sin theta di sini dapat dituliskan sebagai theta ketika dia diasumsikan kecil. Ya. Dari sini juga kita dapatkan omega kuadrat itu adalah G per L. Kalau dalam translasi tadi kita dapatkan K per M begitu ya. Kalau dalam rotasi kita dapatkan G per L di sini dalam pendulum. Ya, pun tadi bahwa kita dapat omega itu adalah 2π per F, maka F-nya di sini untuk yang rotasi itu
didapatkan 1/2 pi G per L ya, akar G per L. Pun dengan periodenya 2 pi akar L per G ya. Jadi dua contoh tadi itu dapat menggambarkan dua jenis antara translasi dan rotasi ya. Dan itu merupakan contoh yang baik gitu. Kemudian selain itu juga diberikan dasar mengenai degree of freedom ya. Apa itu degree of freedom? Jadi jumlah independen, variabel independen yang dapat diamati dari sebuah sistem ya. Contohnya misalkan pendulum. Satu pendulum ini hanya dianggap dia hanya bergerak di satu sudut theta begitu. Maka dia dianggap satu degree of freedom. Hanya ada satu independen variabel ya, theta. Pun dengan massa pegas, dia akan bergerak hanya pada posisi X begitu ya. Hanya ada satu X ya. Dia dianggap dia hanya kanan kiri begitu. Dia tidak atas bawah, dia hanya kanan kiri, maka satu independen di sana, hanya satu X saja. Pun dengan walaupun saya mempunyai dua massa, namun massa ini dia dihubungkan oleh sebuah besi kecil ya, yang gerakan M1 dan M2 itu sama ya. Jadi gerakan M1 dan M2 itu sama, sehingga juga masih dianggap satu degree of freedom. Pun dengan walaupun saya memiliki dua pegas, tapi dia hanya bergerak kanan kiri juga dianggap sebagai satu degree of freedom. Untuk dua degree of freedom itu ketika saya ingin menambahkan satu massa lagi dalam pendulum begitu. Maka di sini terjadi dua gerakan sudut theta dan gerakan sudut pi begitu yang kita amati. Sehingga terjadi dua degree of freedom. Pun dengan untuk sistem massa dan pegas, ketika tadi tidak dihubungkan dengan besi namun juga dihubungkan dengan pegas, maka gerakan ini saling independen antara X1 dan X2 ya. Karena terkadang M1 ke kanan, M2 pun bisa ke kiri ya, atau sama-sama ke kanan tapi besarnya tidak sama. Nah, maka ada dua gerakan yang kita amati di sini, sehingga dia disebut sebagai dua degree of freedom ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.